Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dil zalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha fadalla bani adam wa fadallahu ala kasyirimi man khalaqahu tafdila mabadu. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, setelah kita berbicara tentang bagaimana aplikasi dari hasil RDF, rapat dengar pendapat antara Kemenduk dengan DPR Komisi 9, sekarang banyak yang bertanya kepada Aki tentang hakiki kehidupan. Filosofi-filosofi, pikiran-pikiran yang disampaikan, dilontarkan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Bahkan bukan hanya sekedar disampaikan, bukan hanya sekedar pemikiran, tapi juga aplikasi pekerjaannya yang luar biasa. Dan pertanyaan ini ternyata kepada Aki bukan orang Jawa Barat, tapi orang luar Jawa Barat. Beliau kagum, ya memanglah ada yang kagum, ada yang ngewa, tahu tidak senang, ya, ada yang nyinyir dan lain sebagainya. Memang kehidupan Kang Deddy Mulyadi ini berdasarkan pengalaman Aki yang usianya lebih dari beliau, lebih 20 tahun kan ya, dan juga Aki menjadi pegawai negara sejak tahun 1968, kira-kira sudah hampir 50 tahun ya, hampir 60 tahun ya Aki menjadi pekerja di negara, baru mendapat gubernur seperti ini. Yang pertama, Kang Deddy itu ingin meluruskan, ingin merubah, ingin mengajarkan, ingin mendidik kepada masyarakat yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak sadar bahwa dia itu adalah duduk di tanah yang bukan haknya, tidak membayar pajak, tidak ada izin, kemudian dia memberi madorot bagi orang lain, misalnya ya menjadikan banjir, menjadikan tersumbat. Nah, dia itu mengingatkan sebetulnya walaupun tidak diganti itu sebetulnya menang. Makanya dia sekarang sudah menyiapkan 200 pengacara, menang. Dan ini sampai juga adalah hakikatnya merubah alam. Bayangkan Aki itu kan tahun 79 ke Subang, itu butrak-batreknya seperti itu. Jeleknya pinggir jalan, bahkan semakin kesini semakin kumuh. Tapi dalam jangka waktu 2 minggu itu selesai. Sekarang kan bersih dan lain sebagainya. Itu Aki tidak melihat ke Bekasi karena lihat aja di TV. Berani dia membongkar pertama kali adalah pengusaha yang notabene BUMD, yang notabene itu kepunyaan provinsi. Gile enggak? Masa badan usaha milik daerah yang punya provinsi, tapi dia merusak tatanan provinsi. Jadi itulah ya. Jadi yang pertama. Sehingga dia itu dijinyir di mana, dia tetap aja. Nah, sekarang orang sadar. Tapi walaupun dia itu melanggar puluhan tahun, tidak bayar pajak segala macam, tetap Kang Deddy memberikan toleransi, diberi untuk kompensasi rumah dan lain sebagainya. Itu adalah yang pertama kali ditemukan dan langsung terjun sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang ini berkaitan juga dengan pekerjaan kita. Itu sampai awong-awongan itu ya teriak-teriak gitu ya. Kalau teriak enggak lah, ngomong di depan umum, bubarkan itu DP3 AKB. Itu kan yang pertama kali masuk ke gedung sate, dia mau apel, dia ingin membubarkan DP3 AKB karena perkenalan dari orang DP3 AKB. Kenapa mesti dibubarkan? Buat apa Pak Sekda? Ada DP3 AKB, kalau anak-anak jalanan masih lebih banyak lagi dan lain sebagainya. Itu kan luar biasa kalau menurut Aki ya.
Kemudian apalagi? Kemudian dia membubarkan piknik atau studi tour para sekolah. Kenapa? Itu mafianya banyak menurut beliau. Yang pertama bohong. Katanya studinya tidak, turnya yang ada. Kan begitu, dia bersikuku. Yang kedua madorotnya, kecelakaan yang terjadi maka dia bubarkan. Yang ketiga tudingan kepada guru bahwa guru itu ada main dari segi keuangan dan lain sebagainya, mendapatkan diskon sana sini, itu masih tudingan, masih mending, nyinyiran. Bagaimana kalau dia benar? Berarti murid dieksploitasi oleh guru atau kepala sekolah, sehingga tidak segan-segan begitu kepala sekolah melanggar itu langsung dia itu adalah dinonaktifkan, ya. Beda dengan yang di Banten dinonaktifkan karena nempeleng. Kalau ini mah adalah menonaktifkan penggerakan orang-orang yang di dalamnya ada apa-apanya. Itu yang disebut dengan Deddy Mulyadi. Yang lebih menarik lagi ketika beliau membuat lagi barak militer. Barak militer. Kenapa? Karena sehari-harinya dia itu menemukan orang yang begini, begitu, anak-anak tidak menurut kepada orang tua dan lain sebagainya. Sehingga kebijakannya kan jelas dia. Yang pertama, coba konektivitas antara guru dengan orang tua murid. Kalau anaknya melawan di rumah kepada orang tuanya, jangan dinaikkan kelasnya. Wah, itu kan luar. Dibawa ke barak militer, dinyinyir di sana di sini. Ngomong doang yang lain. Sampai ada di barak militer itu sakit itu sudah disediakan dokternya. Jadi karena orang itu ingin ngomong, ingin koreksi, cari-cari yang yalah yang tidak prinsip, ya. Orang sakit dong di segala macam. Tapi kalau ditantang sama Pak Deddy, ya kalau bisa sok atuh. Jangan ngomong, ini yang oleh kami begitu. Nah, ini yang akhirnya terbukti. Orang malah tidak mau pulang dari barak militer. Orang malah ingin memasukkan barak militer itu dari Jawa, dari luar Jawa, dan dari mana-mana. Itu luar biasa menurut Aki. Kemudian yang paling Aki menarik adalah ketika dia berbicara di IKIP. UPI ya, dia berbicara di ITB, dia berbicara di IPB, dia berbicara di universitas-universitas. Ditantang, ayo ITB, bisa apa? Kan begitu. Kami akan menyediakan praktekan ilmu itu di sekolah. Kami akan menyediakan anggarannya. Kemarin di UPI juga begitu dan lain sebagainya ya. Di IPB juga begitu. Ada daerah-daerah binaan. Itu yang lucu itu kemarin. Saya tidak banyak mengangkat profesor. Saya di Pemda Jabar tidak banyak mengangkat doktor. Kenapa? Karena doktor itu katanya kalau disuruh itu nyuruh lagi ke kepala dinas ke kepala bidang ke kepala seksi. Terus yang akhirnya kerja itu siapa? Ya Mang Otang, Mang Udin, kan begitu. Itu yang kerja. Jadi perbanyak aja itu. Sedikit-sedikit sekarang ngangkat ya orang-orang yang tadinya preman angkat jadi apa? Jadi pesuruh, diangkat jadi tukang itu dengan gaji yang memadai. Itu kan luar biasa. Dan itu kata-kata itu menyentuh kalau menurut Aki, ya. Apa coba kata-kata Kang Deddy Mulyadi? Profesor rapat di hotel, pakai dasi, makan-makan, menceritakan teknologi pendidikan, menceritakan metodologi pendidikan. Kalau anak-anak di jalanan itu pendidikannya gimana? Ya, mabuk, ya, bacok-bacokan, kan begitu, geng motor. Itu sebetulnya kita harus malu dengan cerita-cerita itu. Kajian yang benar-benar real. Sekarang itu orang, kata Kang Deddy kan, pegawai negeri mengejar jadi doktornya, mengejar jadi S3-nya, tapi dia sendiri malah bekerjanya kurang. Malah kata Kang Deddy kan ada yang lebih banyak sekolah daripada banyak bekerja. Ini filosofi yang harus kita ingatkan kembali. Selain Barit tentu saja adalah Kang Deddy itu kan langsung ya
Tidak ada orang-orang yang kita pikirkan seperti di tengah-tengah demo yang begitu berbahaya dia datang sendiri, dan setiap orang yang merasa itunya dididik, dipanggil. Contohnya siapa? Itu orang-orang yang menyatakan aing teu nyatu gubernur gara-gara sia, sampaikan begitu kata-katanya kasar sekali. Dia bilang bahwa teu nyatu gara-gara tambang ditutup, gara-gara itu parung ditutup. Dia kan ngampil mengatakan masa akang tidak makan tapi awakna beuki gede, sampeurkeun ka pamajikanana dikirim beas. Itu rasanya solusi seperti itu jarang terjadi. Di mana ada musibah dia paling depan dan langsung memberikan bantuan-bantuan, tidak birokrat yang tinggi, baik itu dari uang negara, yaitu dari operasionalnya gubernur, atau dari uang pribadi, miliaran itu. Dan kelakuan itu sudah mulai sejak tahun 2003, sejak dia menjadi DPRD kabupaten, wakil bupati, bupati dan lain sebagainya. Itu filosofi itu renungan buat kita, renungan hakiki ya. Jadi benar-benar dia itu meluruskan orang yang tidak benar menjadi benar. Itu agama, itu bukan dakwah cuma di masjid yang berkoar-koar atau di mimbar, tapi dia itu dengan real. Nah ini mudah-mudahan kuat, panjang umur, dan sebetulnya kita bisa bersambung. Nanti kita berceritakan bagaimana dari filosofis kebudayaannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.